Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak anggota DPD Provinsi Maluku Utara, Bapak Mislan Sarif, Pak Babinsa, anggota BPD, Sekretaris Desa dan penyelenggara. Menyimak pertanyaan, anggapan dan usulan dari semua peserta itu sangat mengagumkan dan mempersiapkan kecerdasan. Cuma nampaknya cocoknya ditujukan kepada seorang bupati. Jadi kemungkinan lebih cocok misalnya jadi bupati ke depan. Ya, karena pertanyaan tadi hanya cocok kepada bupati. Ya, jadi itu bagus ke bupati terpilih nanti suatu waktu siapa saja yang dilantik itu moga-moga usulan itu disampaikan kepada mereka. Cuman terlepas dari itu semua, selaku anggota DPD Provinsi Maluku Utara dan juga selaku fungsionalis Partai Gerindra mungkin seperti itu, dan sekaligus orang yang punya riwayat kedekatan dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Keluhan-keluhan masyarakat tadi terkait dengan infrastruktur jalan jembatan seluruh Pulau Taliabu antar desa dan kecamatan itu kalau bisa dikomunikasikan dengan Bapak Presiden, karena status jalan Pulau Taliabu memang dari awal tidak pernah ada jalan provinsi. Sebelum tadi Pak DPRD Provinsi menyampaikan, saya sudah dengar jauh sebelumnya, bahkan dari beberapa tahun yang lalu, dari seorang pegawai Bapeda Kabupaten Pulau Taliabu, saya tidak perlu sebut namanya karena dia tidak ingin dipublikasi. Dia pernah menanyakan hal ini ke PU Provinsi Maluku Utara, dan di sana dikatakan bahwa Taliabu itu tidak ada jalan provinsi, dan selama ini tidak pernah ada. Kalaupun provinsi pernah membangun jalan di Taliabu, itu memang tidak berstatus jalan provinsi, hanya dibangun saja begitu. Iya, lalu kemudian diambil alih dan kemudian jalan provinsi itu dihentikan, seperti yang tadi Pak Mislan ceritakan. Jadi kunci pembangunan ini semua ada di tangan bupati. Begitu pula yang disampaikan oleh Profesor Mahfuz MD dalam sebuah diskusi di TV1 di Indonesian Leaders Club. Beliau mengatakan bahwa otonomi daerah itu ada di tangan bupati dan wali kota, bukan di tangan gubernur. Gubernur itu hanya perpanjangan tangan presiden. Nah, jadi untuk mengeksekusi jalan nasional di Pulau Taliabu, karena kalau itu dikirim ke provinsi harus melalui tangan bupati juga, maka melalui orang dekatnya Pak Prabowo yang saat ini Presiden Republik Indonesia, kalau bisa ini dikomunikasikan agar presidenlah yang mengusulkan atau mengundang bupati membicarakan tentang jalan Taliabu. Bagaimana supaya jalan lingkar Pulau Taliabu, jalan logistik antar kecamatan itu dikerjakan secepat mungkin. Tidak boleh dibiarkan warga Taliabu berlarut-larut di jalan lumpur. Saya pikir itu sangat tidak manusiawi. Kita ini berdiri di atas negara yang berketuhanan, berkemanusiaan dan berkeadilan dan beradab. Olehnya itu pembangunannya tidak boleh ditunda. Kita sudah masuk di 79 tahun Indonesia merdeka, dan negeri ini telah 22 tahun hidup dalam daerah otonomi, baik sebagai Kabupaten Sulam dan hari sebagai Kabupaten Pulau Taliabu. Sangat tidak layak pada jarak 26 km dari pusat ibu kota kabupaten kita masih melintasi 3 km lumpur. Kalau Geledek 17 km lumpur. Kalau sampai di Tikong itu sekitar 30 km di dalam lumpur kita berjalan. Dengan segala macam rintangan, jembatan, sungai, jalan terbelah dan lain sebagainya. Apalagi di pantai selatan hampir seluruhnya jalannya putar. Iya, kecuali hanya beberapa titik saja yang ada aspal sedikit. Olehnya itu negeri ini adalah tanggung jawab kita semua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir, dan terutama kepada semua pemangku kebijakan di negara ini, di negeri ini, di daerah ini, untuk mempercepat proses pembangunan di Pulau Taliabu, khususnya masalah jalan. Terus berikutnya masalah perguruan tinggi.
saya punya komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi dan mereka siap membuka kelas jauh di Pulau Taliabu. Yang penting diizinkan. Hari ini juga bisa. Misalnya Universitas Muhammadiyah Ngobong, hari ini juga bisa. Tinggal dikomunikasi, dan mereka pernah mencoba untuk masuk tapi justru dicegah. Setelah diizinkan masuk, begitu mereka masuk dihentikan. Pernah itu. Dan detik ini juga mereka mau buka kelas pasca sarjana S2. Saat ini juga kelas jauh. Ya, jadi tinggal dari pemerintah daerah kita, apakah mereka mau membuka diri untuk lembaga perguruan tinggi atau tidak. Jadi sebenarnya pertemuan kita malam ini yang cocok itu dengan bupati. Ya, jadi kita doakan mudah-mudahan Pak Mislan ke depan jadi bupati. Ya, karena banyak hal di negeri ini, di kabupaten ini hanya bisa dilakukan melalui tangan seorang bupati. Seperti itu. Jadi mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Baru yang lain saya jawab dulu. Baik, terima kasih Bapak. Memang sekali lagi konsen saya akan mencari celah. Tadi Pak Sunarman menyaksikan sengaja saya mencari beberapa profesor yang mengerti tentang hal ini, kira-kira bagaimana celahnya saya. Mereka hanya bilang satu jalan, Bapak kalau siapapun gubernur terpilih nanti coba komunikasi dan beliau akan memberikan jalan. Tapi saya berharap juga mungkin Pemda sudah punya ancang-ancang sendiri dengan tidak menghadirkan ruas jalan tol. Mereka mungkin sudah menyiapkan bahwa anggaran mereka bisa mereka dorong, atau mereka mungkin mengajukan ke APBN atau bagaimana. Tapi saya sebagai DPR provinsi punya kewajiban bagaimana mencari celah itu, mencari celah agar kita bisa mendapatkan sedikit jalan ke pusat, atau semoga saya di hukum kita Gerindra saya akan, karena nanti Rakernas tanggal 16 Pak, Rakernas tanggal 16 coba saya cari dengan, kan ada beberapa menteri yang akan hadir, coba saya komunikasikan bagaimana ini Taliabu untuk jalan itu Pak, tanggal 16 ya, 16 Februari. Setelah dari sini saya persiapan rapat kerja nasional dengan Pak Prabowo langsung. Berikutnya saya kira sama, pendidikan ini kita semua ingin ada kampus ini, tapi tentunya yang punya pemangku kebijakan. Sekali lagi dari Pemda, kalau memang apa kita bisa menunjukkan bagaimana caranya, semuanya dari Pemda. Saya kira itu. Yang lain silakan.